Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, tentunya selalu sehat ya nak. Nah, jaga selalu kesehatan. Nomor 1. Anak-anak, hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Nah, Ibu Ida akan membahas mengenai muatan pembelajaran matematika yang sudah memasuki tema 5 subtema 1. Tujuan pembelajarannya kali ini yaitu anak-anak dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Kemudian anak-anak juga dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Nah, anak-anak, kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari alat ukur panjang tidak baku, contohnya jengkal. Nah, kemudian langkah. Kemudian ada lagi depak. Nah, itu contoh alat ukur panjang tidak baku. Dengan satuan tidak baku, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Misalnya jengkal Bu Ida dengan jengkal Pak Mun pasti akan berbeda-beda. Nah, kemudian sedangkan dengan alat ukur panjang baku, nah hasil pengukurannya akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, contoh alat ukur baku itu apa saja? Nah, contoh alat ukur baku itu adalah penggaris. Anak-anak pasti kalau sekolah udah tahu apa itu penggaris ya. Nah, penggaris satuannya adalah cm. Di sini ada cm. Nah, ini kebetulan panjangnya sampai 20 cm. Apa itu cm? Sentimeter. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contohnya misalnya mengukur panjang buku tulis atau pensil. Kemudian meteran pita. Meteran pita atau metlin. Satuan panjangnya cm atau m. Nah, meteran pita atau metlin itu yang mana? Nah, ini lihat di papan tulis nak. Meteran pita atau metlin. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya yaitu untuk mengukur kain. Misalnya Bu Ida nih punya kain, pergi ke tukang jahitan. Nah, pasti orang itu akan mengukurnya menggunakan alat ini, meteran pita atau metlin. Kemudian meteran gulung. Meteran gulung besar. Nah, satuannya itu apa? Iya, satuannya itu adalah meter. Nah, ini meteran gulung besar. Udah tahu? Nah, ini meteran gulung besar. Satuan panjangnya adalah m. Nah, ini biasanya digunakan, meteran gulung ini biasanya digunakan untuk mengukur luas tanah. Nah, jadi ingat ya, ini adalah meteran gulung besar yang digunakan untuk mengukur tanah. Kemudian ada juga meteran saku. Nah, meteran saku itu satuan panjangnya m. Nah, seperti ini nak. Meteran saku. Ya, meteran saku itu seperti ini. Nah, biasanya yang suka bawa meteran saku itu apa? Iya, tukang bangunan. Nah, ini digunakan, meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur lemari, pintu, bahkan meja. Nah, menggunakan meteran saku ini. Nah, kemudian kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1m sama dengan 100 cm. Ulangi sekali lagi. 1m. 1m itu apa? 1 meter sama dengan 100 cm. Atau kita balikin. 100 cm sama dengan 1 meter. Sekali lagi. 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, paham gak? Ini yang harus dipahami. 1m sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1m.
Nah, poin, itu harus selalu diingat ya. Nah, alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong nanti anak-anak baca ada di buku Bu Pena. Nah, di situ ada gambarnya ya tentang jangka sorong. Kemudian di sini juga ada alat meteran lipat. Nah, ini meteran lipat. Nah, udah tahu meteran lipat? Nah, ini ya gambarnya. Nah, meteran sorong tadi berbicara mengenai meteran sorong, alat ukur panjang yang digunakan sehari untuk jangka sorong. Nah, jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Nah, contohnya misalnya kelereng, pensil, cincin. Nah, cincin. Nah, ini biasanya menggunakan jangka sorong. Oke? Nah, itu anak-anak tadi adalah tentang alat ukur panjang baku dan tidak baku. Sekali lagi, alat ukur panjang baku contohnya apa tadi? Iya, jengkal. Apalagi? Depak. Apalagi? Iya, langkah. Nah, itu adalah alat ukur panjang tidak baku. Nah, kemudian alat ukur panjang yang baku. Alat ukur panjang yang baku apa? Iya, tadi alat ukur panjang yang baku adalah penggaris, meteran pita atau metelin, meteran gulung yang besar, kemudian meteran saku. Nah, meteran lipat. Ini adalah semuanya termasuk alat ukur baku. Oke, anak-anak paham ya? Sekarang mana alat ukur panjang baku dan tidak baku? Oke? Nah, nanti dilihat tugasnya anak-anak, yaitu tugasnya baca halaman 5 di buku Bu Pena ya. Baca halaman 13, halaman 17, dan halaman 22. Ingat, itu dibaca di buku Bu Pena sayang. Kemudian nanti yang di buku Bu Pena yang harus dikerjakan halaman 6 dan halaman 14. Sekali lagi harus dikerjakan di buku Bu Pena halaman 6 dan halaman 14. Ingat Bu Pena berapa sayang? Iya, Bu Pena 2C. Kemudian yang di PS Matematika, dengarkan perintahnya. Ingat ya nak, perintahnya itu harus ditulis ya, biar anak-anak tahu dan paham. Perintahnya yaitu di buku PS Mat, sebutkan fungsi alat ukur A, meteran saku. Nah, fungsinya atau gunanya untuk apa? B, meteran pita atau metelin. Nah, yang C, penggaris. Yang D, meteran gulung besar. Oke, itu anak-anak tugasnya hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Jangan lupa sebelum dan sesudahnya pun anak-anak harus selalu berdoa. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu nanti.